Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Ordo Rosales dan Ordo Geraniales yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan Radia Silma Afifah sebagai penanggat dan pemateri. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama tentang Ordo Rosales yang akan saya sendiri menjelaskannya. Materi yang pertama yaitu tentang Ordo Rosales. Yang pertama yaitu famili Rosaceae, yang ciri-cirinya pohon atau perdu atau herba umumnya bertanin. Daun tersebar atau berhadapan, tunggal atau berbagi dan menjemuk. Stipula biasanya ada, kadang-kadang menempel pada dasar petiolus. Bunga tunggal atau dalam simosa, actinomorph, biseksual, dan hipantium. Sepal umumnya 5, petal umumnya 5 lepas, stamen banyak 5, atau 10 atau 15 atau 20 keluar dari himpantium. Biji umumnya tanpa endosperm. Yang kedua itu famili Elaeagnaceae. Ciri-cirinya yaitu jenis tumbuhan ini berupa semak merambat yang seluruh batangnya ditumbuhi duri-duri sepanjang 3-5 cm. Daunnya berwarna hijau, berbentuk lonjong atau agak lancet. Bagian bawah permukaan daun berwarna keperakan. Bunga majemuk berupa tandan. Dalam satu tandan terdiri atas 2-5 bunga. Bunga berkelamin ganda yang keluar pada bulan Maret sampai Oktober. Berwarna merah, berbentuk bulat telur. Yang ketiga yaitu famili Moraceae, yang ciri-cirinya termasuk pohon, tanaman memanjat atau perdu, jarang semak, sangat kerap dengan getah. Daun tunggal yang duduknya tersebar dengan daun-daun penumpu yang lebar. Daun penumpu rontok atau tidak rontok. Apabila rontok meninggalkan bekas yang jelas, kadang-kadang bersatu. Bunga berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk terbatas. Yang ketiga yaitu famili Ramaceae. Ciri-cirinya itu termasuk dalam pohon atau perdu tegak, terkadang memanjat, kadang-kadang dengan alat pembelit. Daun tunggal, berbaris 2, kadang-kadang dengan daun penumpu yang kecil atau seperti duri. Bunga beraturan. Yang kelima yaitu famili Cannabaceae, yang ciri-cirinya herba yang tegak, kanabis atau memanjat, humulus, mengakumulasi kuap praktihitol dan menghasilkan alkaloid piridin. Daun kanabis di sebelah bawah letaknya berhadapan di sebelah atas tersebar, menjemuk palmatus. Yang keenam yaitu famili Utinaceae, yang ciri-cirinya herba atau setengah perdu, jarang pohon kecil, berkayu lunak, sering dilengkapi dengan rambut-rambut jelatang, tidak bergatah, kadang-kadang bertanin dengan prontosianin. Daun berhadapan atau tersebar, silika dan kalsium karbonat banyak terdapat pada dinding sel epidermis, umumnya dengan stipula. Yang ketujuh itu famili Crassulaceae, yang ciri-cirinya herba yang sukulen atau perdu kecil, umumnya menghasilkan sedoh protulosa atau asam isotrat. Sehubungan dengan metabolisme asam Crassulaceae bertanin, sering mengandung alkaloid piridin, terutama sedamin. Kadang-kadang cyanogenuk. Daun tunggal tersebar sering dengan anatomi krans. Bunga tunggal atau dalam simosa biseksual dengan 3, 6 atau 6 mer. Stamen 2 kali sebanyak petal dalam 2 lingkaran. Ginaciseum karpel sebanyak sepal. Oval banyak tiap karpel. Buah folikulus, biji kecil dan endosperm. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Radia Silma Afifah. Kepada Radia Silma Afifah dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada Ordo Geraniales. Ordo ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, kebanyakan berupa terna atau semak-semak kecil, jarang perdu atau pohon dengan daun tunggal atau majemuk, bunga berbilang 5, mahkota dan kelopak bebas, stamen 2 kali atau sama banyak dengan sepal dalam 2 lingkaran dan lingkaran luar berhadapan dengan mahkota. Dan bakal buah beruang 3-5 dengan beberapa bakal biji di sudut-sudut ruang. Nah, ordo ini memiliki 2 familia terpilih, yaitu familia Rutaceae dan familia Euphorbiaceae. Yang pertama itu familia Rutaceae.
Familia ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, pohon atau perdu yang aromatis, jarang herba, kadang-kadang memanjat dan kadang-kadang berduri. Yang kedua, pada jaringan parenkim terdapat kristal kalsium oksalat dari berbagai bentuk, umumnya menghasilkan substansi triterpenoid yang pahit dan biasanya dengan alkaloida dari berbagai macam dan berbagai macam komponen fenolik, tapi tanpa kue praktikol, jarang sianogenik, jarang mengandung saponin, dan jarang bertanin, dan umumnya terdapat pada rongga-rongga sekresi yang terbentuk secara lisigen berisi minyak asli yang aromatis pada jaringan parenkim dan perikarp, kadang-kadang dengan sel-sel minyak atsiri dan sel-sel resin. Dan yang ketiga, daun umumnya tersebar atau berhadapan, tunggal atau majemuk dan menyirip atau menjari, dan kadang-kadang unifoliolatus, jarang berdaun tunggal, dan pada daun terdapat bintik-bintik bening karena adanya rongga-rongga sekresi epidermis, sering bersilika dan stipulanya tidak ada. Dan bunga simosa atau racemosa biseksual, kadang-kadang uniseksual, dan dioxeus pada Xanthoscyllae actinomorph atau zygomorph, dan gynecium biasanya tunggal. Dan buah kapsul atau hesperdium, biji dengan endosperm yang tumbuh baik dan berminyak atau tidak. Contohnya itu pada Citrus auratifolia dan Citrus hystrix. Dan selanjutnya yaitu ada famili Euphorbiaceae. Nah, famili ini memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, pohon perdu herba, liana, kadang-kadang sukulen, monocoeus atau dioecious dengan getah seperti susu, kadang-kadang jernih seperti kaktus, dan sifat-sifat kimiawi dan morfologi vegetatif beragam, tetapi sifat-sifat genesiologi konsisten. Dilengkapi rambut, sering menghasilkan macam alkaloid, sering bertanin, kadang-kadang mengkumulasi aluminium, kristal kalsium oksalat terdapat pada batang daun yang sangat sering terdapat sel-sel penghasil lateks yang berupa susu atau berwarna, dan daun tersebar berhadapan atau dalam lingkaran tunggal atau menyebuk, pertulangan pinnatus atau palmatus ada spitula. Dan bunga uniseksual actinomorph dalam rangkaian bunga menyemuk, perianthum valvata atau imbricata, dan bebas berbilangan 5. Dan buah Zycocarpium dengan merikarp memisah elastik atau kalaumasa atau drupa, baka atau samara, biji sering endosperm yang berminyak dan protein beracun. Salah satu contoh dari familia ini yaitu pohon jara atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya Ricinus communis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada manfaat dari beberapa spesies Ordorosales dan Geraniales. Yang pertama itu Ordorosales. Contoh spesiesnya yaitu Amygdalus communia, yaitu berguna untuk amandel. Angelacia mia, yaitu berguna untuk amandel. Angelacia splendens cord atau merbabu kecil, yaitu kayu untuk bahan bangunan. Fragiria indica atau arben luwung, buah untuk dimakan. Parastemon urupilis atau kayu gelang, kayu keras buat bahan bangunan. Parinari corimbosa atau tariting, kayu bahan bangunan. Pyrus communis atau pir adalah buah untuk dimakan. Prunus domestica atau buah persik untuk dimakan. Rosa hebrica Hort atau bunga mawar sebagai hiasan. Dan Rubus fraxinifolius Poir atau buah yang dapat dimakan. Yang kedua, Ordogerineales, contoh spesies yaitu Ricinus communis berfungsi sebagai getahnya yang
berfungsi sebagai untuk mengobati luka. Buah jarak untuk minyaknya sebagai bahan bakar kapal atau pelumas senjata, dan daun ini minyaknya dari buah jarak biasa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti diare, penurunan panas, gatal, dan borok klinis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.